Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Morris di acara analisa kupas tuntas gold kita pada hari ini, Senin. Hari yang sangat luar biasa. Hari penuh dengan semangat. Dan kita terus semangat terus. Semangat harus terus kita galakan. Ya, terutama dalam trading rekan trader. Tapi semangatnya semangat untuk menganalisa, ya, mencari kelemahan, melihat pasar. Nah, sebelum kita masuk dalam dunia trading, sebelum kita open posisi, itu yang paling penting rekan trader. Oke, rekan trader, kita masuk lagi. Kita membahas lagi tentang gold pada hari ini, karena pergerakan gold pada minggu ini akan sangat diuji oleh pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada dini hari nanti, hari Kamis. Kalau rekan trader lihat awal-awalnya pengujian itu sudah dimulai dengan statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Powell, ya, Jerome Powell, pada hari Jumat pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jerome Powell mengeluarkan statement, dan di salah satu statementnya itu dia menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga kemungkinan akan direm. Nah, akibat dari statement tersebut, rekan trader bisa lihat bagaimana pasar bereaksi sehingga, ya, pasar bereaksi sehingga rekan trader bisa lihat di sini di platform kenaikan yang sangat luar biasa, ya, pada hari Jumat. Bayangkan dia sudah turun sampai ini hari Jumat, ya. Dia sudah turun sampai di level 1956, tapi akibat statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, rekan trader lihat bagaimana emas ini dia terbang balik lagi ke 1983 sebelum dia agak sedikit bertahan, ya, dan dia turun ditutup di posisi 1976 pada hari Jumat kemarin, rekan trader, ya. Nah, ini dia. Hari ini dimulai, ya, emas sempat menuju ke level tertinggi di seputaran 1982 seperti di rentang di analisa harian yang saya bawakan pada hari ini, ya. Saya setelah itu, sabar, saya turun dulu. Nah, ini dia. Dia sempat naik, ya, setelah itu dia mengalami penurunan, dan saya kembali, kan saya udah bilang bahwa dari awal pada pagi-pagi saya kan udah bilang bahwa emas ini harap diperhatikan bahwa dia pergerakan hari ini dia agak sedikit bergelombang, naik dan turun. Makanya kenapa rekan trader lihat saya tarik garis di sini, ya. Rekan trader lihat saya tarik garis di 1980 sebagai batasan. Ya, saya bilang bahwa harap diperhatikan kalaupun memang dia naik, mungkin kenaikan dia yang paling tertinggi itu di 1985. Tapi kemungkinan dia akan turun. Nah, rupanya, tapi saya kan bilang sebelum dia sampai ke 1985, dia harus bisa melewati level 1982. Ya. Dia harus melewati level itu dulu. Bukan 82, 80. Dia harus melewati 80 dulu. Rupanya setelah dia menembus 80, dia tidak jadi menembus. Dia kembali arah lagi, dan sekarang sempat dia menyentuh level di seputaran 1971. Nah, ini dia, ya. Ini dia rekan trader. Nah, kalau rekan trader lihat, ini saya balik lagi. Nah, rekan trader lihat, ya. Sekarang emas ini menurut analisa saya, ya. Ini kalau ini kupas tuntas gold, ya, yang saya bawakan ini, ya. Ini lembaran kerja kita. Kalau menurut saya, ya, rekan trader, saya lihat di sini pelemahan ini masih bisa saja terjadi rekan trader. Kalaupun nanti pelemahan ini, ya, kalaupun nanti pelemahan terjadi, saya bisa bilang bahwa pelemahan itu dia minimal dia bisa menyentuh level di 1900 berapa ini? 67 di sini rekan trader. Nah, 1967. Kalau memang dia bisa turun lagi terus ke bawah, tapi kan dia harus melewati level 1969 dulu. Oleh karena itu saya kembali lagi, saya bisa bilang bahwa rekan trader, kalaupun nanti pelemahan terjadi,
dia harus bisa melewati ini dulu ya, 1969 dulu untuk dia bisa turun sampai ke 1964. Saya pikir 1964 adalah nilai terendah yang bisa dicapai hari ini. Ya, ini nilai terendah yang bisa dicapai hari ini. Ini itu menurut analisa saya ya rekan trader ya. Jadi prinsipnya dia harus mencoba di level sini dulu nih. Nah, oke ya. Kalau dia sudah bisa seperti kayak gitu, dia akan turun sampai di 1964. Tapi kalau seumpamanya nanti dia kembalikan arah lagi naik, menurut analisa saya dia itu naik tidak terlalu jauh rekan trader. Dia akan harus bagaimana supaya dia bisa naik? Dia harus naik. Dia kalau naik, dia menurut saya kalaupun memang dia naik, dia itu harus bisa menembus level 1976 dulu. Kalau dia bisa menembus level 1976, artinya dia akan naik terus sampai level tertinggi di 1981. Jadi menurut analisa saya, hari ini emas ini akan wait and see. Tapi peluang pelemahan masih bisa terjadi. Nah, sekarang mungkin dia agak koreksi, tapi pelemahan itu menurut saya pelemahan sangat bisa terjadi, dan pelemahan itu dia bisa sampai ke level terbawah di 1964. Kita lihat bagaimana arah dolar. Nah, dolar pun juga siap-siap mengalami kenaikan. Artinya benar, tidak tertutup peluang dia ini akan turun sampai level paling terbawah. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang di level sini, nah ini ya di level sini. Nah, ini level-level penentuan ya. Ini saya kasih warna dulu. Level ini adalah level penentuan. Mana saya kasih garis dulu. Nah ini ya level penentuan bagaimana dia akan mengalami kenaikan atau pelemahan. Oleh karena itu, rekan trader pasang aja di sekitar sini, di daerah sini ya. Nah, itu dia. Tapi secara garis besar, gold ini masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Dan coba kita lihat informasi berita yang terjadi hari ini. Di berita dibilang bahwa dolar beragam platform. Ya, sekarang dolar benar-benar masih melihat pergerakan karena rapat pertemuan tentang membicarakan platform utang sedang macet ya, sehingga ya agak sedikit mengalami pelemahan sebenarnya ya. Dan kita lihat bagaimana imbasnya terhadap gold. Kita bisa lihat bahwa gold merayap naik di tengah ya, pelan-pelan dia agak sedikit naik, dan hal ini juga terpengaruh karena perundingan platform utang Amerika yang kurang terlalu meyakinkan ya, sehingga agak sedikit mengalami bullish. Tapi secara garis besar dia perlahan-lahan, secara garis besar rekan trader, dia perlahan-lahan untuk mengalami pelemahan. Dan kalau rekan trader lihat di sini, pelemahan ini menurut analisa saya dia masih bisa lanjut terus ini. Saya bilang pelemahan kalaupun bisa lanjut terus, dia akan menuju sampai ke level 1964.56 yang merupakan nilai paling terendah di sana. Oke, rekan trader semuanya ya, demikianlah kupas tuntas gold kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena rekan trader selalu menonton acara ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share video-video ini supaya channelnya Amarket semakin berkembang. Karena apabila channel ini berkembang terus, saya semakin semangat lagi membuat video-video analisa buat rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.